Bisa dihafalkan? Mazmur berapa? Ayat apa? Mazmur berapa? Ayatnya 8. Mazmur berapa? Nomor berapa? 22 ayat. Mazmur 22 ayat 8. Benar? Tapi kamu lupa. Kenapa bisa lupa? Belum satu hari. Intinya apa intinya? Nah, kita jangan hanya baca saja, tapi coba ada sesuatu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Oke, kasih jangan dulu. Setiap hari harus baca Alkitab. Setuju? Belum mulai?
sih Budi? Hei Joni, kamu mau pergi kemana? Ke rumah Budi kak. Kamu jangan pergi ya Jon. Kalau sama aku kan kerja. Kamu jaga rumah ya. Aduh kakak. Kok jaga rumah kok kamu? Kakak, masa liburan suruh di rumah terus? Enggak ah, kakak aja nih liburan. Aku mau pergi. Kakak nggak bisa deh ini. Emangnya kakak mau kemana? Hari ini kakak mau kursus. Kakak kursusnya lain kali aja. Pokoknya sekarang Doni mau pergi. Dah. Hei Doni, jangan pergi. Ah, anak ini kakak aja. Coba abang perhatikan Doni ya. Biar Doni jadi anak yang baik. Budi, Doni, ada apa? Tumben pagi-pagi sudah kesini. Aku bosan di rumah. Kita pergi yuk. Pergi Kemana? Kemana kek? Main bola atau main layang atau apalah. Habis aku bosan di rumah terus. Sorry Doni, aku belum bisa pergi. Aku mau bantu ibuku kerja dulu, mumpung lagi libur. Jadi aku bisa bantu ibuku. Gak usah bantu ibu ya. Kita kan masih kecil, jadi gak perlu mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Lebih baik kita santai saja. Gimana ya? Mulai dari mana? Ini mau pergi sama ibu atau bantu ibu? Katanya kamu sayang sama ibumu. Kalau kamu sayang, kamu harus bantu ibumu. Nanti setelah kamu bantu ibumu, kamu masih bisa bermain. Ingat firman Tuhan Budi? Hei, kok bengong? Sorry ya Doni, aku nggak bisa ikut kamu pergi main karena aku harus bantu ibuku dulu. Nanti kalau sudah beres aku baru main. Payah ngebut, sok rajin. Ya sudah, aku pulang dulu. Kalau udah mau, aku mau ajak si Titi aja deh. Sorry, bercanda. Ada apa? Kita pergi main yuk. Bosan di rumah terus. Mana? Kemana aja, yang penting bisa main. Oke deh. Asik, akhirnya aku dapat teman buat main. Iya, tapi kan asik. Hei Tuti, lihat ada jambu. Oh iya, banyak sekali. Wah, kelihatannya enak nih. Lagi lapar dan haus nih. Yuk, kita ambil aja. Mumpung gak ada yang lihat. Tapi aku takut. Gak usah takut. Kan gak ada yang lihat. Iya sih. Hei, lagi ngapain kalian? Jangan kecil-kecil, Budi. Kita lagi mengambil jamu. Mumpung gak ada yang lihat. Iya, Budi. Lagi mengambil apa nih? Ini buah itu bukan milik kita. Kita tidak boleh mengambilnya. Kalau kita ambil tanpa permisi sama yang punya, namanya mencuri. Tapi orangnya kan gak ada di sini. Yang punya gak akan tahu kalau kita ambil. Kita ambil dari mereka aja, Bos. Bagaimanapun alasannya, tetap tidak boleh ambil yang bukan milik kita. Itu namanya mencuri. Mencuri itu dosa. Tuhan Allah tak suka. Mencuri itu dosa.
tetapi Tuhan melihat karena Tuhan Maha Tahu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat juga. Tuhan melihat. Sudah. Gak usah khotbah. Aku gak akan peduli. Yang penting aku mau ambil jamu itu. Aku mau makan jamu itu. Sudah Doni, ini kita aja yuk. Jangan Doni, nanti kamu bisa jatuh. Hati-hati Don. Iya dong, ada takut nih, cepat turun. Hati-hati Don. Aduh, sakit. Sakit. Ada apa ini? Kok ribut-ribut? Aduh, apa-apa ini kalian semuanya? Apa yang kalian lakukan? Maaf Bu, maaf. Begini Bu. Begini apaan? Apa yang kalian lakukan? Kalian mengambil jamu Ibu? Ya Bu, maafkan Doni ya. Tadi aku sudah melarangnya mengambil jamu Ibu. Tapi Doni nekat. Maafkan Doni ya Bu. Oh begitu. Kenapa harus mencuri? Mencuri itu dosa nak. Kamu kan bisa minta sama Ibu. Kalau kamu minta, pasti Ibu berikan. Siapa namamu nak? Doni, Bu. Doni. Hanya gara-gara mencuri jamu, kamu terjatuh dan kakimu berdarah. Maafkan Doni, Bu. Doni sadar, Doni bersalah dan telah berdosa kepada Tuhan. Aku juga minta maaf Bu karena ikut-ikutan Doni. Ya sudah. Yang penting kalian jangan lakukan lagi ya. Ingat, mencuri itu dosa, perbuatan yang tidak baik. Budi, maafkan aku ya. Kamu sudah ingetin aku, tapi aku malah bantah. Iya, maafin. Tapi kenapa hati saya masih gak damai? Berdoa saja, minta ampun sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni, karena Tuhan Maha Kuasa. Benar, Doni. Kamu harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, Doni minta ampun. Doni sudah bersalah dan mencuri jamu. Doni berjanji gak akan mengulanginya lagi. Doni mau menjadi anak yang baik. Amin. Teman-teman, sekarang hati saya damai. Syukurlah kalau begitu. Ayo kita pulang, nanti sama-sama. Ibu, kami mau pulang. Terima kasih atas kebaikan Ibu yang mau memaafkan kami. Oh iya. Kalian anak-anak yang baik. Hati-hati di jalan ya. Oh iya, tunggu sebentar. Ini ada jambu buat kalian bawa pulang. Nah, cepat pulang ya. Orang tua kalian pasti sudah menunggu. Ya, Bu. Terima kasih. Bye. Budi, Mulai sekarang, aku juga mau belajar berbagai buku. Dan nanti pulang, aku juga mau minta maaf sama kakakku. Soalnya aku sering melawan kakakku. Aku juga mau menanya ibu jaga adikku. syukurlah kalau begitu. Kita sebagai anak-anak ya kan harus begitu. Selalu membantu orang tua kita. Itu tandanya kita mengasihi mereka. Betul. Emangnya yang Filipin?
bagus, yang bulat mulutnya supaya firman Tuhan jelas. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala. Nah, firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Ada di mana adik-adik? Ada di mana? Apakah di kamar mandi ada Tuhan? Masa iya? Ada? Ada, karena Tuhan Yesus Maha hadir. Mengawasi siapa? Mengawasi siapa? Mata Tuhan mengawasi siapa? Dan orang baik. Cerita panggung boneka tadi, siapa itu namanya orang yang jahat? Sekarang Tante bertanya, tunjuk tangan dan berdiri. Kenapa kamu sebut Doni anak yang jahat? Tunjuk tangan dan berdiri. Boleh deh? Karena dia mencuri jambu. Karena dia mencuri jambu, betul, dia mencuri jambu. Nah, di sini ada disebut juga orang yang baik. Siapa dia? Kenapa? Siapa orang baik? Budi. Ya. Kenapa Budi disebut anak yang baik? Kenapa? Karena dia mengerti orang yang mencuri jambu orang. Nah, itu dia. Yang tunjuk tangan belakang, yang jauh depan, berarti kasih hadiahnya yang depan. Nah, adik-adik benar. Doni disebut jahat karena perbuatannya jahat. Dia mengambil barang yang bukan miliknya. Di dalam 10 hukum ada perintah mengatakan, siapa bisa menjawab? Yang dari sudah jawab, yang belum. Yang Tanda mau kasih ini. 10 perintah Tuhan. Sebut satu saja perbuatan yang tidak boleh. Berkaitan dengan yang tadi. Yang mencuri. Karena firman Tuhan sudah mengatakan jangan mengingini barang orang lain. Itu artinya mencuri, adik-adik. Apakah buah itu punya Doni? Bukan. Makanya dia ambil. Itu artinya dia mengambil milik orang lain. Dia mengambil milik orang lain. Nah, di sini adik-adik, perbuatan yang baik maupun yang buruk, mata Tuhan melihat, adik-adik. Seperti ada lagu mengatakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik mungkin berkata, saya tidak pernah mencuri jambu, tetapi saya hanya mengambil bolpen teman saja. Apakah boleh? Saya hanya mengambil penghapus saja. Apakah boleh? Boleh mengambil barang teman tanpa sepengetahuannya? Tidak boleh. Nah, atau contoh di rumah nih, mama pulang pasar nih, ada dompet nih, mamanya nggak ada nih, ambillah 5.000 mau jajan, boleh nggak? Itu kan uang mama saya, masa nggak boleh? Boleh nggak? Yang bilang boleh siapa? Tunjuk tangannya. Yang bilang boleh mengambil uang mama di dompet tanpa kasih tahu mama. Nah, yang tunjuk tangan, tante mau kasih tahu. Tetap harus izin sama orang tua meskipun itu uang mama di dompet. Ya, kalau kita mengambil diam-diam artinya kita sudah
mengingini barang itu dengan hati yang tidak tulus. Kalau hati ingin mengambil, izin dulu sama orang tua kita. Nah adik-adik, perbuatan itulah yang Tuhan tidak suka. Apa yang Tuhan suka dari adik-adik? Tuhan senang apabila adik-adik melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti budi. Nah, ada yang mau seperti Tuti? Ada nggak? Kenapa ada yang tidak mau ikut seperti Tuti? Boleh tunjuk tangan dan jawab? Nah, Tante kasih dia kesempatan. Tadi dia sudah berusaha tapi tidak berhasil. Coba. Saya ingin menjadi orang baik. Tuti adalah temannya Doni. Nah, menurut kalian dia baik tidak? Tuti baik? Tuti baik? Nah, kenapa kalian katakan dia tidak baik? Boleh cerita? Kenapa? Kenapa Tuti disebut tidak baik? Boleh berdiri deh. Ia sudah mengikuti kawannya yang ada. Mana Tutinya? Ikut-ikutan tuh? Betul. Dan anak-anak, Tante kasih tahu. Jangan sekali ikut-ikutan hal yang tidak baik. Jangan sekali-sekali. Kita harus berani seperti Budi, berani menasehati, dan dia ingat, waduh, mama saya sibuk nih, adik saya nggak ada yang jaga nih, saya tidak boleh main dulu. Dia utamakan dulu, lakukan yang terbaik. Di sini ada yang suka menolong orang tua? Apakah hanya membuat papa-papa marah saja? Pulang-pulang udah kotor, nakal, pulang sekolah jam 1 sampai rumah jam 3. Iya, kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang tidak baik. Ikutlah hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Teman yang baik kita ikutin, teman yang tidak baik kita nasihati seperti Budi menasihati si Doni. Nah, karena firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Yuk kita baca bersama-sama. Siapa bisa menghafal? Tante akan kasih hadiah. Tante kasih 5 orang. 1, 2, 3. Mata Tuhan. Berarti apa? Boleh tutup? Boleh? 2, 3, tutup. Multimedia tolong matiin. 1, 2, 3. Tante mau hafal di depan sini, di sini 1, yang baju biru 1, di sini kelas 1 1, sini 1, 6 orang. Ayo cepat, cepat. Ayo maju, ya sudah maju ya. Mata Tuhan segala dunia jahat dan baik. Amsal 15 ayat 3. Alamannya sudah benar, tapi belum lengkap. Boleh kasih hadiah nggak? Tidak boleh. Coba dulu ya. Tolong bantu multimedianya. Yang mau hafal ada di sini. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Ya, sempurna. Ya, kasih yang banyak sempurna. Boleh deh. 3 lagi, ayo 3 lagi. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Sempurna. Siapa lagi? Udah siap? Udah kasih contekan? Harus berani maju. Ayo yang belakang boleh kakak. Yang kelas 6 boleh maju. Ayo maju. Udah ya, stop ya. Udah. Mata Tuhan ada di segalanya. Belum. Tolong multimedia
Adik-adik, firman Tuhan ini kiranya menjadi rema untuk adik-adik dan untuk kita semua di sini, bahwa mata Tuhan senantiasa mengawasi kita. Oleh sebab itu lakukanlah yang terbaik, lakukanlah firman yang terbaik. Siap adik-adik? Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ya, adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Terima kasih tim Zaitun Ministry atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.